Malam itu bengkel begitu sepi. Hanya suara detak jam dinding dan rintik hujan yang menetes pelan di luar. Lampu kuning redup menyorot meja kayu yang penuh alat, sementara hawa hangat dari mesin yang baru dimatikan masih terasa di udara. Ia berdiri di hadapanku, diam, tapi matanya berbicara lebih banyak dari kata apapun. Tangan kami sama-sama gemetar saat bersentuhan di atas meja kerja. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti. Aku menarik napas pelan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali kamu dekat, rasanya dunia jadi lebih tenang, bisiku. Ia tersenyum samar, menatap mataku dalam. Hati yang tenang itu jarang salah memilih tempat untuk berlabuh, jawabnya lembut. Di luar, hujan makin deras. Namun di dalam bengkel tua itu, keheningan terasa hangat. Dan cerita ini akan aku lanjutkan sampai selesai hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Aryasena, usiaku 37 tahun. Dan orang-orang bilang aku adalah wanita yang punya segalanya. Kecantikan, harta, nama besar, bahkan kekuasaan di dunia bisnis. Tapi kalau mereka tahu betapa sunyinya ruang makan besar di rumahku setiap malam, mungkin mereka akan berhenti menyebut hidupku sempurna. Aku adalah CEO Tiga Marmut, sebuah perusahaan camilan kacang yang sedang naik daun. Lucu ya, kacang. Kecil sederhana, tapi kalau diolah dengan cinta bisa bikin orang ketagihan. Mungkin seperti cinta itu sendiri. Setiap pagi aku datang ke kantor pukul 7 tepat. Atok, sopirku yang berusia 30 tahun, selalu menungguku di depan gerbang rumah dengan mobil hitam yang mengilap. Ia jarang bicara, tapi sikapnya sopan dan tenang. Kadang aku memergoki tatapannya di kaca spion. Cepat, tapi tajam. Entah kenapa, dari semua orang di sekitarku, hanya tatapan itu yang membuatku merasa benar-benar diperhatikan. Selamat pagi, Bu Putri. Ucapnya setiap kali aku duduk di kursi belakang, dan aku hanya membalas dengan senyum kecil. Pagi juga, Tok. Aku menyukai kesunyian di perjalanan pagi. Deru mesin mobil dan suara radio pelan sudah cukup menemani. Dunia di luar kacaku sibuk, tapi di dalam mobil ini, waktu seolah berhenti. Hari itu kantor sedang ramai. Pabrik baru di Cikarang hampir selesai, dan penjualan kacang Tiga Marmut naik 40% bulan ini. Semua karyawan bersorak, dan aku pun ikut tersenyum bangga. Di ruang rapat, aku berdiri di depan layar presentasi, menunjuk grafik naik yang memantul di dinding kaca. Ini bukan kerja keras saya, kataku sambil menatap mereka satu persatu. Tapi kerja keras kita semua. Tepuk tangan menggema. Sekilas aku melihat wajah-wajah bahagia, tapi di hatiku ada ruang kosong yang tak ikut bertepuk. Sore hari, aku duduk di balkon ruang kerjaku, menatap pabrik di bawah sana. Langit mulai berubah warna, jingga yang lembut, seperti selimut hangat di ujung hari. Aku menyesap teh hangat dan membuka ponsel. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Ya dulu di jam seperti ini ada seseorang yang akan menanyakan Hudi, sudah makan sayang? Tapi itu dulu. Sebelum pernikahanku berakhir, sebelum aku memilih bekerja siang malam, demi melupakan kehilangan yang tak pernah benar-benar hilang. Atok muncul di pintu. Maaf Bu, mobil sudah siap. Kita pulang sekarang? Aku menoleh dan tersenyum lembut. Sebentar Tok, aku ingin menikmati langit dulu. Ia mengangguk dan berdiri diam di dekat pintu. Aku bisa merasakan kehadirannya. Diam, tapi memberi rasa aman. Entah kenapa aku selalu merasa nyaman saat dia di sekitar. Seperti ada sesuatu yang menenangkan di balik diamnya. Malamnya, aku pulang dan makan sendiri. Di meja makan yang panjang, hanya ada piringku dan suara sendok menyentuh keramik. Kadang aku berbicara pada diriku sendiri, sekadar menertawakan betapa ironisnya hidup ini. Aku memimpin ratusan orang, tapi tak punya satu pun teman makan malam. Setelah makan, aku berjalan ke teras. Hujan rintik mulai turun. Aku menatap langit yang muram dan berbisik pelan. Kalau ada cinta kedua dalam hidupku, aku harap ia datang bukan untuk melengkapi, tapi untuk menyembuhkan. Aku tidak tahu doa sederhana itu akan dijawab secepat itu. Karena tak lama lagi, hujan yang sama akan mempertemukanku dengan seseorang. Bukan di ruang rapat, bukan di pesta bisnis,
tapi di sebuah bengkel kecil di tengah gelap dan basahnya malam. Aku hanya belum tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Hari itu langit tampak aneh, mendung tapi tidak sepenuhnya gelap. Pagi-pagi, sopirku, Atok, mengetuk pintu rumah dengan wajah sedikit canggung. Saya izin tidak bisa bekerja hari ini. Ayah saya sakit. Saya harus menemaninya ke rumah sakit, katanya lirih. Aku mengangguk. Tentu, Tok. Keluarga itu penting. Hati-hati di jalan, ya. Ia menatapku sebentar sebelum pergi, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya menunduk dan berlalu. Hari itu aku memutuskan menyetir sendiri. Sudah lama aku tidak menyetir, tapi bagaimana susahnya sih? Aku terbiasa menghadapi hal lebih rumit dari lalu lintas Jakarta. Sore harinya, rapat di pabrik Cikarang berlangsung lebih lama dari yang kuperkirakan. Langit mulai menggelap, angin membawa aroma hujan. Ketika akhirnya aku masuk mobil, hujan turun deras, seolah langit sedang marah. Baiklah Putri, gumamku pada diri sendiri. Kamu bisa. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan melewati jalanan yang mulai sepi. Rintik hujan memantul di kaca depan, wiper bekerja keras menghapus butiran air yang jatuh tanpa henti. Tapi entah kenapa, di tengah perjalanan, suara mesin berubah aneh, seperti seseorang yang kelelahan. Beberapa detik kemudian, mobil berhenti total. Lampu-lampu dashboard menyala semua. Aku mencoba menyalakan mesin lagi, tapi nihil. Serius? Desisku pelan, aku melihat keluar. Sekitar gelap dan sepi. Tak ada rumah, hanya satu bangunan kecil dengan papan kayu bertuliskan Bengkel Johan Motor. Aku menarik napas panjang. Ya Tuhan, semoga ini bukan pertanda buruk. Aku keluar dari mobil sambil menutupi kepala dengan jas kerja. Hujan deras membasahi langkahku. Dari dalam bengkel yang remang, seorang pria paruh baya keluar sambil membawa senter. Permisi, mobil ibu mogok. Suaranya berat tapi ramah. Aku menatapnya. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh meski usia mungkin sudah 50-an. Ia memakai jaket lusuh tapi rapi. Ada ketenangan dalam caranya bicara. Iya, tiba-tiba mati total. Padahal baru diservis minggu lalu, jawabku. Ia tersenyum kecil. Kalau boleh saya lihat sebentar? Aku mengangguk. Ia membuka kap mobil dengan cekatan, lalu memeriksa mesin di bawah cahaya senter. Ini bukan hal sepele, Bu. Kayaknya mesin kepanasan. Overheat parah. Aku menatap jam di ponsel. Hampir pukul 10 malam. Kalau begitu, saya panggil taksi saja. Besok saya kirim mobil ini ke sini, ya. Taksi? Ia menatap sekitar. Daerah ini sepi, Bu. Jangankan taksi, ojek pun susah kalau hujan begini. Aku mencoba memesan taksi online. 5 kali. Semua ditolak. Bahkan ojek pun tak ada yang mau ambil. Aku menghela napas. Luar biasa. CEO kacang tersesat di pinggir jalan. Ia tertawa kecil. Nada suaranya hangat. Kalau ibu mau, ibu bisa menunggu di bengkel. Di dalam lebih kering, dan saya bisa buatkan teh hangat. Aku menatapnya sejenak, menimbang, lalu mengangguk. Baiklah. Terima kasih. Pak, siapa tadi? Johan, Bu. Johan saja. Bengkel itu sederhana tapi bersih. Ada satu sofa tua, meja kayu dengan tumpukan majalah otomotif, dan bau oli yang samar. Anehnya tempat itu terasa nyaman. Ia menyiapkan teh untukku. Uapnya naik pelan, menenangkan. Kami berbicara ringan. Tentang hujan, tentang pekerjaannya, tentang perusahaan kacangku. Ia mendengarkan dengan perhatian yang tulus, tidak dibuat-buat. Ibu sukses sekali ya, katanya pelan. Pasti bangga bisa sampai di titik itu. Aku tersenyum kecil. Sukses itu relatif, Pak Johan. Kadang yang terlihat tinggi justru paling rapuh. Ia menatapku, dan untuk sesaat aku merasa ada sesuatu di matanya, empati, bukan iba. Seolah ia tahu bagaimana rasanya kehilangan, waktu berjalan tanpa terasa. Hujan makin deras, membuat atap bengkel bergetar pelan. Aku memeriksa ponsel. Tak ada sinyal, waduh, ucapku lirih. Saya tidak bisa pulang malam ini. Johan terdiam sebentar. Kalau ibu tidak keberatan, di ruang belakang ada tempat bersih. Biasanya dipakai anak saya kalau menginap. Ibu bisa beristirahat di sana sementara. Aku menatapnya lama. Ada rasa ragu.
tapi juga kepercayaan aneh yang tumbuh di dalam dada. Terima kasih, Pak Johan. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Anda malam ini. Ia tersenyum hangat. Kadang, Tuhan mempertemukan orang di waktu yang paling tidak kita rencanakan. Aku hanya mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Suara hujan menjadi pengantar tidurku, dan samar-samar aku mendengar langkah Johan di ruang depan, memastikan semuanya aman. Aku tidak tahu bahwa saat aku tertidur di bengkel itu, takdir sedang menyiapkan pertemuan lain, yang jauh lebih rumit dari sekadar mesin yang mogok. Pagi datang dengan aroma kopi dan suara hujan yang mulai reda. Aku membuka mata pelan, menatap langit-langit bengkel yang kusam. Tapi entah kenapa terasa damai. Sinar matahari menembus jendela kecil, mengenai gelas teh yang semalam disuguhkan Johan. Hangat, tenang, nyaman. Sudah lama aku tidak tidur senyenyak itu. Mungkin karena aku lelah, mungkin juga karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memperlakukanku bukan sebagai Bu CEO, tapi hanya sebagai manusia. Aku merapikan rambut, menggulung selimut tipis yang kupakai, lalu melangkah ke depan bengkel. Johan sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan telur mata sapi di atas piring logam. "Pagi, Bu Putri," katanya sambil tersenyum. "Semoga tidurnya nyenyak." Aku mengangguk, lebih dari nyenyak. "Terima kasih, Pak Johan. Saya benar-benar merepotkan." Ia menatapku sebentar. "Kalau kita menolong dengan ikhlas, tidak ada yang merepotkan, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Kami makan sambil berbincang ringan. Ia bercerita tentang bengkel kecil ini, tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan hidup mandiri. "Ada 3 anak saya," katanya sambil menyesap kopi. "Yang sulung, kerja di kota, jadi sopir pribadi orang penting," katanya. "Orangnya baik, tangguh, tapi keras kepala." Aku tertawa kecil. "Sepertinya saya pernah punya sopir seperti itu." Johan tersenyum samar. "Mungkin semua anak sulung begitu ya, Bu." Sekitar pukul 8, hujan benar-benar berhenti. Jalanan mulai ramai. Aku keluar dari bengkel untuk menelpon seseorang agar menjemputku, tapi sebelum sempat melakukannya, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Pintu terbuka dan seseorang keluar dengan tergesa. Aku membeku. "Atau?" Seruku kaget. Ia terlihat kelelahan, rambutnya basah oleh sisa hujan. "Bu Putri!" "Syukurlah ibu nggak apa-apa." "Ya, saya suka khawatir semalaman," katanya cepat. Aku berdiri, masih setengah tak percaya. "Tunggu, bagaimana kamu tahu saya di sini?" "Saya lacak lewat GPS mobil, Bu. Begitu tahu mobil ibu nggak bergerak sejak semalam, saya langsung berangkat subuh-subuh dari rumah ayah," ujarnya. Aku menelan ludah perlahan. "Rumah ayah?" Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara Johan terdengar dari belakang. "Tok, kok kamu di sini?" Atok menoleh. Aku menatap bergantian, dari wajah Johan ke wajah Atok. Mereka berdua terpaku satu sama lain. Dan di antara tatapan itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. "Ayah," ucap Atok pelan, dunia seperti berhenti sesaat. Suara kendaraan di jalanan memudar. Aku menatap Johan yang tampak terkejut, lalu menatapku dengan mata yang tiba-tiba penuh penjelasan yang belum sempat diucapkan. "Pak Johan," Atok ini, suaraku bergetar. Johan menghela napas panjang. "Iya, Bu Putri, Atok anak saya." Aku mundur selangkah, perasaan bingung, kaget, dan malu bercampur jadi satu. Atok menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, antara bingung dan terluka. "Jadi, semalaman ibu di sini?" Tanyanya perlahan. "Iya." "Mobilku mogok dan sama ayah saya?" Suaranya meninggi sedikit tapi masih menahan sopan. Aku mengangguk. "Tidak terjadi apa-apa, Tok. Kami hanya..." "Saya tahu, Bu. Saya percaya, Ibu." Tapi nadanya tidak benar-benar terdengar seperti percaya. Johan menatap anaknya, mencoba menenangkan. "Tok, jangan salah paham. Ibu Putri hanya butuh tempat berteduh." "Ayah tidak..." "Saya nggak salah paham ya," potongnya. Tapi rahang Atok mengeras, matanya memaling. "Cuma, saya nggak nyangka aja, dunia ini sekecil itu." Ia berjalan ke mobil dan membuka pintu untukku. "Ayo, Bu,
Saya antar pulang. Aku menatap Johan yang hanya bisa diam. Ada rasa ingin menjelaskan, tapi aku tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan dalam satu pagi. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang bicara. Suara wiper mobil menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Aku ingin berkata sesuatu, tapi setiap kata terasa tidak tepat. Akhirnya aku hanya berbisik pelan. Maaf, Tok. Atok tetap menatap ke depan. Tidak apa-apa, Bu. Hujan memang kadang bikin orang tersesat. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati. Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam di pangkuan. Aku tidak tahu mengapa, tapi entah sejak pagi itu, perasaan di hatiku mulai berubah arah. Menjadi sesuatu yang lebih rumit dari sekadar rasa kagum pada seorang pria sederhana di bengkel. Aku baru sadar, hujan semalam bukan hanya mempertemukanku dengan Johan, tapi juga menyalakan percikan kecil yang akan menyalakan badai besar dalam hidupku. Sudah 3 hari sejak malam hujan itu, tapi bayangan bengkel kecil dan suara lembut Pak Johan masih menghantui pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, aku teringat suara hujan yang jatuh di atap seng, aroma teh hangat, dan tatapan mata yang membuatku merasa hidup lagi. Namun setiap kali ingatan itu muncul, wajah Atok juga ikut hadir. Dengan tatapan kecewa dan tenang yang entah kenapa membuatku merasa bersalah. Aku berusaha memendam semuanya. Aku punya tanggung jawab besar. Aku bukan gadis 20 tahun yang bisa tersesat oleh perasaan. Aku seorang CEO, seorang pemimpin, seorang perempuan yang seharusnya sudah kebal oleh hal-hal semacam cinta. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal. Tumpukan laporan keuangan, proposal ekspansi, dan rencana peluncuran produk baru menunggu untuk ditandatangani. Aku memaksa diriku tenggelam dalam angka dan strategi. Atok sudah kembali bekerja, tapi sikapnya dingin. Biasanya ia menyapaku dengan senyum sopan, kini hanya bicara seperlunya. Mobil sudah siap, Bu. Baik. Tok, terima kasih. Begitu saja. Datar. Padahal dulu, meski jarang bicara, ada sesuatu yang hangat dari caranya memandangku. Dan entah kenapa, justru keheningan itu yang paling menyakitkan. Hari itu aku memiliki jadwal rapat dengan tim logistik di gudang pusat. Salah satu mobil box pengangkut produk mogok dan membutuhkan perbaikan segera. Bu, kami sudah panggil mekanik dari luar, tapi katanya butuh waktu, kata kepala gudang. Aku menghela napas. Sudah, saya minta orang bengkel langganan datang. Kita nggak bisa nunggu lama. Beberapa jam kemudian, mobil pick-up tua berhenti di depan gudang. Seseorang turun, membawa kotak peralatan. Dan ketika aku melihat siapa yang datang, jantungku langsung berdegup kencang. Johania tersenyum sopan. Selamat siang, Bu Putri. Katanya ada mobil yang perlu diperiksa. Aku hampir kehilangan kata-kata. Bagaimana bisa dunia sekecil ini? Kenapa setiap kali aku mencoba menjauh, Tuhan malah mengirimnya kembali ke hidupku? Aku menarik napas panjang, berusaha bersikap profesional. Iya, Pak Johan, mobil box kami mogok. Tolong diperiksa ya. Ia mengangguk dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Aku berdiri agak jauh, memperhatikannya dari jendela kantor kecil di gudang. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Setiap kali ia mengelap keringat dari dahi, entah kenapa ada rasa hangat yang menyelinap di dadaku. Sederhana, tapi nyata. Sore hari, mobil box kembali hidup. Sudah selesai, Bu. Seharusnya sudah bisa jalan lagi, katanya. Terima kasih, Pak Johan. Tolong kirimkan tagihannya ke kantor pusat. Nanti bagian keuangan yang urus. Ia tersenyum, menggeleng pelan. Tidak usah, Bu. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena semalam sudah saya repotkan di bengkel. Aku menatapnya, bingung. Tapi ini pekerjaan, Pak. Saya tidak mau dianggap. Tenang saja, Bu. Potongnya lembut. Saya bukan tipe orang yang mencari keuntungan dari pertemuan. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Jujur, tulus, tapi menenangkan. Saat Johan pamit, aku sempat ragu, tapi akhirnya memanggilnya. Pak Johan! Ia menoleh. Terima kasih. Untuk semuanya. Ia tersenyum tipis. Sama-sama, Bu Putri. Kadang,
Hidup memang mempertemukan dua orang bukan untuk memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Kalimat itu menancap di dadaku lebih dalam dari yang kukira. Malamnya di rumah, aku menatap layar laptop sambil menulis catatan kecil di agenda pribadiku. Hari ini aku belajar, tidak semua pertemuan harus berarti kepemilikan. Tapi mengapa hati ini masih bergetar setiap kali mendengar namanya? Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Hujan kembali turun di luar jendela, lembut kali ini. Aku menatap keluar, membiarkan pikiran melayang di antara suara air dan kenangan bengkel kecil itu. Mungkin, pikirku, ada perasaan yang tak perlu dilawan. Cukup diterima dalam diam. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Pekerjaan berjalan seperti biasa, tapi suasana di antara aku dan Atok tidak lagi sama. Ia masih sopan, masih profesional, tapi jarak di antara kami terasa nyata. Seperti dinding kaca yang memisahkan dua dunia. Setiap pagi ia menjemput, setiap sore mengantar, tapi tak ada percakapan panjang. Kadang aku sengaja membuka obrolan ringan, tapi jawabannya selalu singkat. Dan ketika matanya menatapku melalui kaca spion, ada sesuatu di sana. Bukan sekadar hormat, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Dan menyakitkan. Hari itu aku pulang larut setelah rapat investor. Langit sudah gelap, kantor sudah sepi. Atok menungguku di lobi dengan jas hujan tergantung di tangan. "Sudah malam, Bu, biar saya antar," katanya pelan. Aku mengangguk dan kami berjalan bersama menuju parkiran. Suasana di mobil hening. Hujan turun lembut membasahi kaca. Aku menatap keluar jendela, tapi hatiku tak tenang. Entah kenapa aku merasa Atok menyimpan sesuatu yang ingin ia katakan. Sesuatu yang berat, Tok. Aku akhirnya membuka suara. "Iya, Bu. Akhir-akhir ini kamu kelihatan berbeda. Ada apa?" Ia diam beberapa detik. Suara mesin dan hujan mengisi jeda. Lalu dengan suara rendah, ia menjawab, "Boleh saya jujur, Bu?" Aku menatapnya melalui kaca spion. Tentu, aku selalu siap mendengarkan. Ia menarik napas panjang. "Saya nggak marah karena ibu bermalam di bengkel ayah saya." Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. "Saya cuman nggak tahu harus bagaimana melihat dua orang yang sama-sama saya hormati, tapi saling dekat begitu cepat." Nada suaranya tenang, tapi setiap kata terasa berat. "Ayah saya orang baik, Bu. Saya tahu itu. Tapi sejak dulu saya juga punya perasaan pada seseorang. Dan ternyata orang itu," ia berhenti, seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Aku menegakkan tubuh. Jantungku berdebar tak karuan. "Orang itu siapa, Tok?" Tanyaku perlahan. Ia menatapku melalui kaca spion. Kali ini lama. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih, karena keberanian. "Orang itu ibu, Bu Putri." Waktu seolah berhenti. Hujan di luar terdengar semakin keras, tapi di dalam mobil dunia benar-benar sunyi. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku ingin menyangkal, tapi dari tatapan matanya, aku tahu. Itu bukan kekaguman biasa, itu cinta yang disembunyikan terlalu lama. "Atok," suaraku bergetar. "Kamu tahu aku menghormati ayahmu." Ia mengangguk cepat. "Saya tahu. Dan saya juga tahu perasaan saya ini salah. Tapi saya nggak bisa pura-pura tidak ada, Bu." Aku menunduk. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah yang tiba-tiba menyerang. Seseorang mencintaiku dengan tulus, tapi cintanya datang di waktu yang salah. Di tempat yang salah. Kami sampai di rumah. Sebelum aku turun, Atok menatapku lagi. "Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud bikin ibu nggak nyaman. Saya cuma pengen ibu tahu, kalau selama ini saya nggak cuma mengantar ibu pulang. Saya berusaha melindungi ibu dengan cara saya sendiri." Aku menatapnya, dan entah kenapa mataku terasa panas. "Terima kasih, Tok. Tapi untuk saat ini, biarlah semuanya seperti dulu." Ia mengangguk, senyum pahit tersungging di wajahnya. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan. Sebelum masuk ke rumah, aku sempat menoleh. Atok masih di tempat duduknya, menunduk. Aku tahu, malam itu bukan cuma hujan yang jatuh. Ada hati yang retak perlahan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, menatap langit gelap dan bertanya pada diriku sendiri.
Bagaimana mungkin dua lelaki dari dunia yang sama bisa membuat hidupku terasa serumit ini? Johan dengan kedewasaannya yang menenangkan, Atok dengan ketulusannya yang diam tapi nyata. Keduanya datang bukan untuk kuundang, tapi tiba-tiba menjadi bagian dari hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku takut. Takut bahwa kali ini cinta tidak akan jadi penyembuh, tapi luka baru yang sulit kering. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Malam ketika Atok mengungkapkan isi hatinya, aku berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi setiap kali aku melihatnya di depan kantor, mengucapkan "Selamat pagi, Bu" dengan nada datar, hatiku terasa hancur sedikit demi sedikit. Aku tahu ia mencoba menjaga jarak, dan aku juga berusaha menjaga batas. Namun entah kenapa, setiap jarak yang kubuat terasa justru makin menyakitkan. Pagi itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Putri, ini Johan. Saya ingin bertemu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan." Hatiku berdebar. Aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Aku sudah terlalu sering menunda untuk menghadapi apa yang sebenarnya ada di antara kami. Aku membalas singkat. "Baik, Pak Johan. Kita bertemu sore ini di kafe dekat kantor saya." Sore itu, kafe terasa hangat dengan aroma kopi dan suara hujan di luar. Ketika Johan datang, ia masih sama seperti yang kuingat. Sederhana, tenang, dan penuh wibawa. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Putri, saya nggak bisa membohongi diri sendiri lagi." Aku diam. Sejak malam itu di bengkel, saya selalu memikirkan ibu. Awalnya saya pikir hanya simpati, tapi ternyata lebih dari itu. Ia menarik napas dalam. Saya jatuh cinta pada ibu. Kata-kata itu membuat waktu berhenti sejenak. Aku menatapnya tanpa suara, hanya bisa mendengar denyut jantungku sendiri. "Pak Johan," suaraku hampir tak keluar. "Kita berdua sudah bukan anak muda lagi. Saya takut kalau perasaan ini malah membuat segalanya rumit." Ia tersenyum tipis. "Justru karena kita sudah dewasa, kita tahu mana yang sungguh-sungguh." "Saya nggak butuh janji manis, Bu. Saya cuma ingin kesempatan untuk menjaga ibu, bukan sebagai rekan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli." Aku menunduk. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menyentuh. Aku tahu Johan tidak bermain-main. Ia berbicara dengan hati, dan itu justru membuatku takut. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku pulang dari kantor agak malam. Atok menjemput seperti biasa, tapi kali ini wajahnya terlihat tegang. Di sepanjang perjalanan, ia tidak bicara sama sekali. Sampai akhirnya, di lampu merah, ia berucap lirih tanpa menoleh. "Bu, saya tahu ibu bertemu ayah." Aku tersentak. "Atok, dengar dulu aku." Tapi ia memotong, suaranya gemetar tapi tegas. "Saya nggak bisa pura-pura tenang, Bu. Ayah saya mungkin lelaki baik, tapi dia ayah saya. Dan saya nggak sanggup membayangkan dia bersama orang yang saya cintai." Aku menatapnya lama, tidak percaya. "Tok, aku nggak mau jadi penyebab pertengkaran kalian." "Sudah terlambat, Bu," katanya pelan. "Ayah sudah cerita pada saya malam ini, katanya dia ingin serius sama ibu." Aku terdiam. Jadi Johan benar-benar sudah bicara pada anaknya sendiri. Malam itu pikiranku kacau. Aku duduk di ruang kerja, menatap foto perusahaanku di dinding. Foto saat aku memulai semuanya dari nol. Dulu aku pikir perjuangan terbesarku adalah membangun bisnis. Ternyata, perjuangan yang paling sulit adalah menjaga hati agar tidak menyakiti siapapun. Aku menerima panggilan dari Johan. "Putri, besok saya mau datang ke rumah, bicara baik-baik. Saya ingin semuanya jelas, termasuk di depan Atok." Aku menutup mata, merasa jantungku bergetar. "Baik, Pak Johan. Kalau itu yang terbaik." Keesokan harinya, suasana rumah seperti menahan napas. Johan datang dengan kemeja rapi, membawa senyum tenang. Atok sudah ada di ruang tamu, wajahnya tegang, tatapannya dingin. Aku duduk di antara mereka berdua. Dua lelaki dengan cinta yang sama, tapi dari arah berbeda. Suara hujan terdengar di luar, lagi-lagi hujan, seolah langit ikut menangis untuk kami bertiga. Johan memulai dengan tenang. "Tok, ayah tahu ini tidak mudah. Tapi ayah ingin jujur.
Ayah menyukai Bu Putri, dan ayah ingin serius menjalani hubungan dengannya. Atok mengepalkan tangan. Serius? Dengan wanita yang tiap hari saya antar? Dengan orang yang saya cintai diam-diam? Suaranya meninggi tapi tidak marah, lebih ke perih. Aku berusaha menengahi. Tok, jangan seperti itu. Aku juga tidak ingin keadaan ini menyakiti siapapun. Namun Atok menatapku dengan mata yang memohon, lalu berkata pelan. Kalau begitu, Bu, tolong pilih. Bapak saya atau saya. Udara di ruangan terasa menipis. Aku terdiam, bahkan napas pun seolah tersangkut di dada. Bagaimana mungkin aku harus memilih antara dua hati yang sama-sama tulus? Malam itu setelah mereka pergi, aku menangis untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena menyadari. Kadang cinta bukan tentang siapa yang kita pilih, tapi siapa yang paling kita lukai dalam proses itu. Dan aku tahu, sejak malam itu, tidak ada yang akan sama lagi. Aku pikir setelah malam penuh air mata itu, semuanya akan tenang. Tapi ternyata, ketenangan hanya ilusi singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Sudah seminggu sejak pertengkaran antara Johan dan Atok terjadi di rumahku. Atok tidak pernah lagi menjemputku. Ia meminta izin pindah tugas sementara ke bagian logistik. Alasannya, ingin belajar lapangan. Aku tahu itu alasan yang dibuat-buat. Ia hanya ingin menjauh dariku. Dan Johan, sejak malam itu ia tak lagi menghubungiku. Tidak pesan, tidak telepon. Seolah semuanya berhenti begitu saja, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa kuisi dengan siapapun. Suatu sore, aku baru saja pulang dari pabrik ketika ponselku berdering. Nomor Johan. Aku sempat ragu menjawab, tapi akhirnya ku pencet tombol hijau itu juga. Saya di bengkel sekarang, Bu. Suaranya tenang tapi berat. Kalau Ibu berkenan datanglah. Ada sesuatu yang harus saya katakan langsung. Aku diam sejenak, lalu menjawab pelan. Baik, Pak Johan, saya datang. Bengkel itu masih sama seperti terakhir kali aku ke sana. Lampu gantung kuning yang redup. Aroma oli bercampur hujan dan suara jangkrik yang samar. Ketika aku turun dari mobil, Johan sudah menunggu di dekat mobil tua yang sedang ia perbaiki. Ia menatapku dengan senyum yang lelah tapi hangat. Terima kasih sudah datang, katanya. Ada apa, Pak? Tanyaku hati-hati. Ia menatap lantai sebentar, lalu menatap mataku dalam. Saya sudah bicara dengan Atok lagi. Kami sempat bertengkar, tapi saya tidak mau hubungan ayah dan anak kami hancur karena ini. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang Bapak putuskan? Ia tersenyum tipis. Saya memutuskan untuk mundur. Hatiku seperti diremas. Pak Johan, jangan bilang seperti itu. Saya tidak pernah meminta Bapak memilih. Saya tahu, Bu. Tapi cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan. Kadang, justru siapa yang paling berani melepaskan. Ia berjalan ke meja kerja, mengambil sebuah kaleng kecil berisi kacang panggang, produk dari perusahaanku. Saya beli ini di minimarket dekat sini. Rasanya enak sekali. Saya bangga pada Ibu. Aku tersenyum getir. Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih bangga karena Bapak selalu jadi orang yang tulus. Ia mendekat, lalu menatapku lembut. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya janjikan. Aku menatapnya, menunggu. Jika suatu hari nanti, Ibu benar-benar sendirian. Bukan karena kehilangan, tapi karena memilih sendiri. Datanglah ke bengkel ini lagi. Saya akan tetap di sini. Tidak menjanjikan kemewahan, tapi janji sederhana. Ibu tidak akan pernah saya biarkan merasa kesepian. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, menatap matanya yang penuh ketulusan dan luka sekaligus. Aku ingin memeluknya, tapi langkahku tertahan. Rasanya ada dinding tak terlihat di antara kami. Dinding yang dibangun oleh rasa hormat, bukan jarak. Pak Johan, suaraku nyaris bergetar. Terima kasih atas semuanya. Mungkin benar, cinta tidak selalu harus dimiliki. Ia mengangguk, lalu menatap langit malam. Setidaknya kita pernah tahu rasanya saling peduli tanpa pamrih. Hujan mulai turun pelan, butir-butirnya menetes dari atap seng, jatuh ke tanah yang dingin.
Aku berdiri di bawah lampu bengkel yang temaram, menatap sosok lelaki sederhana itu. Lelaki yang sempat membuatku percaya bahwa cinta kedua pun bisa indah. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa suara. Air mataku jatuh bercampur hujan, menghapus sisa rias di pipi, tapi tidak menghapus rasa di hati. Ketika aku kembali ke mobil, aku menatap bengkel itu sekali lagi lewat kaca spion. Johan masih berdiri di sana, memandangi langit, seolah berbicara dengan Tuhan dalam diam. Aku tahu, hari itu kami berdua sama-sama kehilangan sesuatu. Tapi mungkin juga mendapatkan sesuatu yang lebih penting, ketenangan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari HRD perusahaanku. Atok tidak masuk kerja 3 hari, Bu. Tidak ada kabar sama sekali. Dadaku langsung terasa sesak. Kemana Atok pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Hati kecilku berbisik, badai belum selesai. Tiga hari tanpa kabar. 3 hari tanpa pesan, tanpa panggilan, tanpa tanda apapun. Atok menghilang begitu saja, seolah bumi menelannya tanpa jejak. Sebagai atasannya, aku berusaha bersikap profesional. Tapi sebagai manusia, aku panik. Aku mencoba menghubungi nomor ponselnya berkali-kali, tapi selalu masuk ke pesan suara. Aku bahkan menanyakan ke HRD, ke teman-teman kerjanya, ke bagian logistik. Tak ada yang tahu di mana dia. Akhirnya, aku memberanikan diri menghubungi Johan. Pak Johan, maaf mengganggu, tapi apakah Bapak tahu di mana Atok? Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Johan terdengar berat, pelan tapi jelas. Dia tidak pulang sejak 2 hari lalu, Bu. Saya juga sudah mencarinya ke rumah teman-temannya. Tidak ada yang tahu, dadaku terasa sesak. Pak, kalau begitu, izinkan saya bantu mencari. Sore itu aku datang ke bengkel. Hujan baru saja berhenti, jalanan masih basah, dan udara dingin menusuk tulang. Johan menyambutku dengan wajah lelah. Di matanya ada kekhawatiran seorang ayah, dan di hatiku, kekhawatiran seorang wanita yang merasa bersalah. Kami sudah keliling sekitar sini, Bu. Bahkan ke rumah lama kami di pinggir kota, katanya. Aku mengangguk pelan. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Tapi 3 hari terlalu lama, Pak. Kami duduk berdua di kursi kayu bengkel. Lampu gantung berayun pelan, memantulkan cahaya kekuningan di wajah kami yang sama-sama lelah. Pak Johan, aku akhirnya berbisik. Kalau boleh jujur, saya takut Atok menghilang karena saya. Ia menatapku, lalu menggeleng lembut. Jangan salahkan diri sendiri, Bu Putri. Anak saya memang keras kepala. Kalau dia cinta sepenuh hati. Tapi kalau dia terluka, dia memilih diam. Mungkin sekarang dia sedang mencoba berdamai dengan perasaannya. Aku menatap lantai, suara serak keluar dari bibirku. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Johan tersenyum samar, tapi matanya berkaca. Anak saya itu seperti ibunya dulu. Kalau mencintai, selalu kembali ke tempat yang membuatnya tenang. Dan saya yakin, tempat itu adalah ibu. Malam itu, setelah dari bengkel, aku pulang dengan hati yang kosong. Aku duduk di balkon rumah, memandangi hujan yang kembali turun. Setiap tetesnya seperti mengetuk hatiku, mengingatkanku pada semua tatapan, senyum, dan kata-kata Atok yang dulu sering kuabaikan. Aku menutup mata, lalu berbisik pelan, Atok, kalau kamu bisa dengar aku sekarang, pulanglah. Aku belum sempat bilang terima kasih karena sudah menjaga aku selama ini. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Putri, ini Rina dari bagian logistik. Saya baru saja dapat kabar. Pak Atok terlihat di terminal lama di pinggir kota, sendirian. Tanpa pikir panjang, aku langsung berangkat ke sana. Hujan masih rintik, dan suasana terminal tua itu sepi. Hanya ada beberapa orang menunggu bus malam. Aku berjalan cepat sambil menatap ke sekeliling. Dan di sudut bangku besi, aku melihat sosok yang familiar, Atok, dengan jaket lusuh, rambut berantakan, dan mata kosong menatap tanah. Aku mendekat perlahan. Tog, panggilku lirih, yang mendongak pelan. Dan untuk sesaat, aku bisa melihat campuran rasa terkejut, malu, dan sedih di matanya. Bu, ngapain Ibu kesini? Aku nyari kamu,
jawabku jujur. Semua orang khawatir, ia menunduk. Saya cuma butuh waktu sendiri. Maaf bikin ibu repot, aku duduk di sampingnya. Beberapa detik kami diam, hanya suara hujan di atap terminal yang menemani. Atok, kataku akhirnya. Saya tahu semua ini salah paham. Saya tidak ingin membuat kamu dan ayahmu bertengkar. Tapi menghilang bukan solusi. Ia menghela napas panjang. Saya tahu, Bu. Tapi saya juga manusia. Saya nggak kuat melihat ibu dan ayah di tempat yang sama tanpa rasa apa-apa. Aku menatapnya dalam-dalam. Jadi kamu kabur? Ia menatapku balik. Suaranya bergetar. Bukan kabur, Bu. Saya cuma berusaha lupa. Aku tidak kuat menahan air mata. Tanpa sadar aku memegang tangannya, pelan, hangat, dan jujur. Atok, kamu nggak perlu lupa. Tapi tolong jangan hilang. Dunia saya sudah cukup rumit tanpa kamu pergi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Atok tersenyum tipis. Kalimat itu cukup, Bu. Saya nggak akan kemana-mana lagi. Kami duduk lama di bawah rintik hujan itu. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis, hanya keheningan yang anehnya terasa menenangkan. Malam itu aku mengantarnya pulang ke rumah Johan. Johan keluar, menatapku dengan lega. Terima kasih, Bu Putri. Aku hanya mengangguk. Dia cuma butuh diingatkan bahwa ada orang yang menunggunya. Johan menatap anaknya, lalu menatapku. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti di tengah dua mata yang sama-sama tulus, tapi menyakitkan. Aku berpamitan, lalu masuk ke mobil. Di kaca spion, aku melihat Johan menepuk bahu Atok. Keduanya berbicara dalam diam, tapi aku tahu, malam itu bukan hanya Atok yang kembali pulang, tapi juga sebagian hatiku yang sempat hilang di tengah badai. Sudah seminggu sejak aku menemukan Atok di terminal tua itu. Sejak malam itu, ia kembali bekerja. Lebih tenang, lebih sopan, dan tak lagi menatapku dengan mata yang sama seperti dulu. Entah karena sudah berdamai atau karena memilih menyerah dalam diam, dan Johan, ia jarang datang ke rumah atau ke kantorku lagi. Tapi sesekali kami saling bertukar kabar lewat pesan singkat. Nada suaranya selalu lembut. Tapi aku tahu, di balik ketenangannya, ada rasa yang belum benar-benar padam. Aku bersyukur semuanya mulai membaik. Aku kira setelah badai hati berlalu, hidupku akan tenang. Ternyata aku salah besar. Terkadang, badai berikutnya datang bukan dari cinta, tapi dari dunia yang selama ini kukira sudah bisa kukendalikan. Bisnis. Pagi itu, sekretarisku, Lani, datang ke ruanganku dengan wajah panik. Bu Putri. Ada laporan mendesak dari tim produksi. Mereka menemukan rasa baru yang beredar di pasaran. Kemasannya mirip produk kita, bahkan mereknya cuma beda satu huruf. Aku mengernyit. Mirip Tiga Marmut? Iya, Bu, namanya Tiga Marmot. Dan anehnya, rasanya hampir sama persis. Aku langsung bangkit dari kursi. Segera kumpulkan semua data tentang perusahaan itu. Saya mau tahu siapa pemiliknya. Sore hari, hasil penyelidikan keluar. Perusahaan itu baru berdiri 3 bulan lalu, dengan investor misterius di baliknya. Namun yang membuatku terkejut bukan itu, melainkan nama kepala produksinya, Rangga Surya, mantan karyawan terbaikku yang dulu kupecat karena pelanggaran etika. Hatiku terasa berat, selalu seperti ini. Ketika sesuatu yang sudah kubangun dengan susah payah mulai tumbuh, selalu ada yang mencoba menjatuhkannya. Aku menatap papan besar bertuliskan Tiga Marmut, gurihnya cinta asli Indonesia di dinding ruanganku. Aku membangun semuanya dengan air mata dan perjuangan. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkannya begitu saja. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Pasar mulai goyah, penjualan menurun 15%, dan berita di media sosial mulai menyebar. Produk baru Tiga Marmot lebih enak dari Tiga Marmut. Apakah ini pertanda akhir dari cemilan favorit rakyat? Aku mulai tidur larut, makan pun seadanya. Dan di tengah kelelahan itu, seseorang datang tanpa aku duga. Malam itu, aku sedang menatap grafik penjualan di laptop, ketika terdengar ketukan pelan di pintu kantor. Masuk, kataku lemah. Pintu terbuka. Johan berdiri di sana. Aku terkejut. Pak Johan, malam-malam begini. Ia tersenyum lembut. Saya dengar dari Atok, ibu lagi banyak pikiran. Aku mencoba tersenyum. Namanya juga dunia usaha, Pak.
Kadang harus jatuh dulu biar bisa bangkit lagi. Ia melangkah mendekat, menaruh sekotak kacang di mejaku. Saya tahu rasanya berjuang sendirian, tapi kali ini jangan hadapi sendirian lagi. Aku menatapnya dalam diam. Ia melanjutkan, biar saya bantu, Bu. Bengkel saya punya kenalan di bidang mesin kemasan. Mungkin bisa bantu Ibu meningkatkan efisiensi produksi. Aku terdiam, lalu akhirnya tersenyum kecil. Bapak ini selalu muncul di saat saya butuh ya. Ia menjawab dengan suara rendah, penuh makna. Bukan karena kebetulan, Bu. Karena hati saya masih di sini. Ada keheningan sejenak. Kami hanya saling menatap di bawah lampu kantor yang mulai redup. Lalu tiba-tiba, suara hujan terdengar di luar. Lagi-lagi hujan, aku berdiri dan menatap ke jendela. Pak Johan, kadang saya merasa Tuhan terlalu suka bercanda. Saat saya sudah mulai tenang, selalu ada badai baru. Johan mendekat pelan. Tapi bukankah badai itu juga yang membuat langit jadi bersih setelahnya? Aku menatapnya. Tatapan yang menenangkan, tapi juga menimbulkan gemuruh halus di dada. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya sebentar. Hangat, tulus. Namun sebelum suasana itu berubah terlalu dalam, aku menarik napas panjang dan melepaskannya. Terima kasih, Pak Johan. Tapi biarkan saya selesaikan ini dengan cara saya dulu. Ia tersenyum pelan. Baik, Bu. Tapi kalau suatu hari Ibu butuh saya, cukup kirim pesan satu kata saja. Datang. Saya akan datang, kapanpun, dimanapun. Aku hanya bisa menatapnya saat ia pergi meninggalkan ruangan. Dan di luar sana, hujan terus turun, seolah tahu, malam ini bukan hanya air yang jatuh, tapi juga keyakinan bahwa aku harus melawan lagi. Keesokan paginya, aku memanggil seluruh tim manajemen ke ruang rapat. Mulai hari ini, kataku tegas, kita lawan semua bentuk tiruan. Kita buat produk baru, dengan kualitas yang tidak bisa ditiru siapapun. Kita bukan hanya menjual rasa, kita menjual kejujuran. Semua mata memandangku dengan semangat. Dan di antara mereka, Atok berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan senyum kecil yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sendiri lagi. Namun sore itu, satu kabar mengejutkan datang dari tim hukum. Bu Putri, kami baru dapat surat gugatan. Pihak 3 Marmot menuntut perusahaan ibu karena dianggap meniru resep mereka. Aku terdiam. Dunia rasanya berhenti lagi, dan di luar jendela, hujan mulai turun lebih deras dari biasanya. Hari itu, aku berdiri di depan ruang sidang. Surat gugatan dari 3 Marmot bukan hanya mengguncang perusahaan, tapi juga nama baikku sebagai pengusaha. Mereka menuduhku meniru resep mereka. Padahal, aku tahu betul siapa yang sebenarnya meniru. Ironisnya, semua bukti yang mereka punya terlihat meyakinkan. Seolah dunia bersekongkol untuk menjatuhkanku. Aku menatap papan nama perusahaan di luar gedung pengadilan. 3 Marmut Corporation. Perusahaan yang kubangun dengan air mata, keringat, dan kesepian, kini berada di ujung kehancuran. Beberapa jam sebelum sidang, Johan datang ke rumahku. Ia membawa map tebal berisi berkas-berkas. Ini bukti kalau mereka mencuri resep asli pabrik ibu, katanya mantap. Aku menatapnya dengan campuran haru dan cemas. Dari mana Bapak dapat semua ini? Ia tersenyum samar. Bengkel saya sering jadi tempat nongkrong sopir logistik, Bu. Kadang, info besar datang dari orang kecil. Aku menatap matanya, mata lelaki yang selalu tahu caranya menolong tanpa diminta. Terima kasih, Pak Johan. Tapi saya takut Bapak ikut terseret. Kalau itu untuk ibu, saya tidak takut apapun, jawabnya pelan. Aku hampir kehilangan kata-kata. Ada kehangatan di dadaku yang tiba-tiba muncul di tengah ketakutan besar. Namun sebelum suasana itu berubah terlalu dalam, pintu rumahku terbuka pelan. Atok berdiri di sana. Tatapan Johan dan Atok langsung bertemu. Suasana mendadak tegang. Pak Johan, sapa Atok dingin. Jadi Bapak yang membantu ibu dalam kasus ini? Johan menatap anaknya, tenang tapi tegas. Saya hanya membantu seseorang yang butuh pertolongan. Atok menghela napas, lalu menatapku. Bu, saya juga punya bukti, tapi caranya berbeda. Aku menatapnya penuh tanya. Ia membuka ponselnya.
memperlihatkan video rekaman dari kamera pabrik lama. Dalam video itu terlihat Rangga, mantan karyawan yang kini bekerja di perusahaan tiruan, sedang mengambil dokumen dari brankas lama. Ini bukti kuat, Bu. Tapi, ia ragu sejenak. Saya dapat rekaman ini dari sistem lama tanpa izin manajemen. Artinya kalau dipakai, bisa jadi masalah hukum juga buat perusahaan. Aku mematung. Johan menatap Atok. Kamu mau bantu ibu atau menjebaknya? Atok balas menatap ayahnya. Saya bantu, Pak. Tapi saya nggak mau ibu berhutang budi pada siapapun. Suasana seketika membeku. Aku berdiri di tengah mereka. Dua laki-laki yang sama-sama ingin melindungiku, tapi dengan cara yang bertentangan. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di depan cermin di ruang tunggu sidang. Aku menatap pantulan diriku, wajah lelah, mata sembab karena kurang tidur. Putri, gumamku pada diri sendiri. Kamu sudah melewati badai cinta. Masa kalah sama badai bisnis? Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk ke ruang sidang. Sidang berjalan panas. Pengacara dari pihak 3 Marmut menyerang dengan tuduhan berat. Namun aku tetap tenang, memegang bukti dari Johan dan rekaman dari Atok di tanganku. Di kursi belakang, aku bisa melihat Johan dan Atok duduk berjauhan. Mereka tidak saling bicara, hanya sesekali menatapku dengan pandangan yang berbeda. Johan dengan tenang dan yakin, Atok dengan cemas dan penuh rasa takut kehilangan. Akhirnya, hakim memberikan kesempatan terakhir padaku untuk berbicara. Aku berdiri, suara gemetar namun tegas. Yang mulia, saya tidak di sini untuk menyelamatkan nama saya sendiri. Saya di sini untuk melindungi ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada pabrik saya. Saya mungkin seorang janda, tapi saya bukan wanita lemah. Saya membangun perusahaan ini bukan dari warisan, tapi dari air mata dan kejujuran. Dan saya punya bukti bahwa mereka yang menuntut saya justru pihak yang meniru. Aku memberikan 2 bukti sekaligus. Data hasil penyelidikan Johan dan rekaman dari Atok. Semua mata tertuju padaku. Hakim memeriksa bukti-bukti itu dengan seksama, lalu mengetuk palu kecil di mejanya. Sidang diskors 1 minggu untuk pemeriksaan lanjutan. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Di luar, hujan turun deras sekali, seperti langit ikut menanggung bebanku. Johan menghampiri lebih dulu, menaruh payung di atas kepalaku. Kamu hebat hari ini, katanya lembut. Aku tersenyum tipis. Hebat belum tentu menang, Pak. Dari seberang jalan, Atok menatap kami berdua di bawah satu payung. Wajahnya sulit terbaca, antara kecewa dan pasrah. Aku sempat ingin memanggilnya, tapi dia justru berbalik dan berjalan menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan 2 hal sekaligus. Ketenangan hatiku dan keyakinanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu aku duduk di teras rumah, menatap hujan yang tak kunjung berhenti. Aku menatap ponsel, pesan dari Johan masuk. Apapun hasil sidang nanti, jangan menyerah. Saya selalu di sini. Dan tak lama kemudian, pesan dari Atok. Kalau ibu butuh saya tetap sopir ibu, tapi hati saya nggak akan ikut lagi. 2 pesan, 2 hati, 2 pilihan. Aku menutup mata dan menangis pelan. Mungkin inilah yang disebut takdir. Saat kita harus kehilangan sesuatu, agar bisa menemukan diri sendiri. Sidang putusan akhirnya tiba. Aku duduk di kursi depan ruang pengadilan, dengan tangan dingin, dan hati yang berdebar tak karuan. Ruang itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terasa menusuk. Di sebelah kanan, Johan duduk tenang dengan mata menatapku lembut. Di sisi lain, Atok menunduk, kedua tangannya menggenggam topi sopirnya erat-erat. 2 laki-laki yang berbeda, tapi sama-sama punya tempat di hatiku. Aku berusaha tersenyum kecil, tapi jujur, aku tidak punya tenaga lagi untuk terlihat kuat. Hakim masuk, mengetuk palu 3 kali. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, katanya datar, pengadilan memutuskan bahwa pihak penggugat 3 Marmut menang atas dasar kepemilikan resep yang terdaftar lebih dahulu. Suara itu menggema. Aku seperti kehilangan pendengaran seketika. Kata-kata berikutnya, denda, ganti rugi, pelarangan produksi, hanya lewat seperti angin.
Aku hanya menatap kosong ke depan. Perusahaan yang kubangun selama 10 tahun, hilang begitu saja. Selesai sidang, Johan berusaha mendekat. Putri, kita bisa banding. Saya kenal pengacara yang bisa bantu. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak, saya capek. Mungkin ini waktunya saya berhenti. Atok berdiri di belakangku, suaranya pelan tapi tajam. Berhenti bukan berarti kalah, Bu. Tapi kalau Ibu menyerah sekarang, semua karyawan yang Ibu lindungi selama ini juga ikut jatuh. Aku menatapnya, tapi matanya tak seperti dulu. Ada jarak, dingin, rapuh, dan penuh luka yang belum sembuh. Johan menatap anaknya. Kamu jangan menyalahkan Ibu Putri, dia sudah berjuang. Atok membalas pelan. Saya tidak menyalahkan, Pak. Saya cuma kecewa. Pada keadaan dan pada hati saya sendiri. Aku menatap mereka berdua, ayah dan anak. Dua hati yang saling mencintai, tapi dipisahkan oleh cinta yang sama. Rasanya sesak. Aku ingin pergi dari semua ini. Sore itu, aku mengemudi sendirian, tanpa arah. Langit mendung, hujan mulai turun. Lagi-lagi hujan, aku berhenti di pinggir danau kecil. Tempat dulu aku sering menenangkan diri saat suamiku masih hidup. Aku turun dari mobil, berjalan di bawah rintik hujan. Airnya dingin tapi anehnya membuat dada terasa hangat. Aku menatap langit dan berkata lirih, Tuhan, kalau memang semua ini harus berakhir, tolong biarkan aku berakhir dengan tenang. Air mata bercampur hujan di wajahku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Sampai suara mobil berhenti di belakangku. Ketika aku menoleh, Johan dan Atok berdiri di sana, basah kuyup tapi menatapku dengan cemas. Atok, kenapa kalian di sini? Tanyaku pelan. Karena ibu nggak boleh sendiri, jawab Atok cepat. Johan menambahkan, kami berdua sama-sama keras kepala, tapi kami sepakat satu hal. Kami nggak mau ibu hancur sendirian. Aku terdiam. Hujan turun semakin deras, dan untuk sesaat kami bertiga berdiri tanpa bicara. Lalu Johan melangkah lebih dekat, menatapku penuh kasih. Putri, hidup bukan cuma tentang menang di pengadilan. Hidup itu tentang bertahan di saat semua orang sudah pergi. Atok menatap ayahnya, lalu menatapku. Kalau ibu masih mau berjuang, saya ikut. Tapi kalau ibu mau berhenti, saya juga ikut berhenti. Saya cuma nggak mau kehilangan ibu 2 kali, sebagai atasan dan sebagai seseorang yang berarti. Hatiku serasa diperas. 2 laki-laki di hadapanku rela menemaniku jatuh, hanya agar aku tidak sendirian. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara bergetar, saya nggak bisa memilih siapa di antara kalian, tapi saya tahu, saya harus memilih satu hal, berdiri lagi. Aku menarik napas panjang, menatap danau yang beriak oleh hujan. Mulai besok, saya akan bangun lagi, bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda, tapi sebagai putri. Perempuan yang tahu bagaimana caranya jatuh dan bangkit. Johan tersenyum bangga, Atok menunduk, tapi aku bisa melihat ada kilatan lega di matanya. Hujan terus turun, namun kali ini rasanya tidak sedingin tadi. Kami bertiga berjalan kembali ke mobil, diam tapi tenang, seperti badai yang perlahan reda setelah melukai begitu dalam. Malamnya, aku duduk di ruang kerja dengan setumpuk dokumen. Kantor pusat sudah akan disegel, tapi aku masih punya satu rencana terakhir. Rencana yang akan mengubah semuanya, jika berhasil. Aku membuka laptop dan mengetik pesan singkat kedua orang yang paling berjasa dalam hidupku. Kepada Pak Johan and Atok, terima kasih sudah tetap di sini. Besok, jam 7 pagi, tolong datang ke pabrik lama. Saya akan mulai sesuatu yang baru. Aku menutup laptop. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa tersenyum, meski hanya sebentar. Pagi itu, matahari akhirnya muncul setelah berhari-hari hujan. Aku berdiri di depan pabrik lama, tempat semuanya dulu dimulai. Bangunan itu sudah berdebu, catnya pudar, tapi di dalamnya tersimpan begitu banyak kenangan. Aku tersenyum kecil. Kita mulai lagi, ya. Bisiku pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, 2 mobil berhenti di depan gerbang. Johan turun dengan langkah mantap, sementara Atok membawa termos besar dan 2 gelas plastik. Pagi Bu, sapa mereka hampir bersamaan.
Aku tak bisa menahan tawa kecil. Ternyata kalau kalian kompak, dunia terasa lebih ringan. Kami masuk ke dalam pabrik tua itu bersama. Masih ada beberapa mesin lama yang berkarat, papan bertuliskan 3 marmut generasi pertama tergantung di dinding, dan aroma kacang panggang yang seolah masih tertinggal di udara. Atok membuka jendela agar cahaya masuk. Sinar matahari menerpa debu yang menari di udara, membuat tempat itu terlihat hidup kembali. "Bu, ini tempat yang dulu Bapak bantu bangun ya?" tanya Atok lembut. Aku mengangguk. Waktu itu kami cuma punya 2 mesin dan 3 karyawan, tapi semangatnya luar biasa. Johan tersenyum kecil, dan semangat itu masih ada di diri kamu. Kami bertiga mulai bekerja membersihkan tempat itu. Johan memperbaiki mesin tua dengan tangan yang cekatan. Atok menyapu dan mengecat ulang tembok. Sementara aku duduk di meja lama, menulis rencana baru di buku catatanku. Bukan 3 marmut lagi. Nama itu sudah berakhir. Tapi aku ingin membuat sesuatu yang lebih jujur, lebih dekat dengan hati. Aku menatap lembar kosong, lalu menulis pelan. Rasa Putri, cinta dalam setiap genggam. Atok mendekat, melihat tulisan itu. "Indah, Bu," katanya tersenyum. "Nama yang cocok banget sama Ibu." Aku menatapnya, tersenyum balik. Bukan tentang aku, Tok, tapi tentang rasa. Karena rasa nggak bisa dicuri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kami mulai memanggil beberapa mantan karyawan yang dulu ikut membangun perusahaan. Banyak dari mereka datang tanpa ragu. Mereka percaya padaku. "Bu Putri, kami ikut Ibu, asal jangan menyerah," kata salah satu dari mereka. Dan benar saja, setiap hari kami bekerja dari pagi sampai malam. Johan menjadi pengawas permesinan, Atok mengatur distribusi dan transportasi. Aku sendiri kembali ke dapur, mencoba menciptakan resep baru dengan tangan yang pernah hampir menyerah. Di sela-sela itu, ada tawa kecil, obrolan ringan, dan momen-momen sederhana yang terasa hangat. Kadang kami bertiga makan malam di pabrik hanya dengan nasi bungkus dan teh panas. Tidak ada yang mewah, tapi rasanya seperti keluarga. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, aku duduk di depan mesin penggoreng kacang yang sudah kembali menyala. Cahaya oranye dari api kecil memantul di wajahku. Aku mendengar langkah kaki pelan di belakang. "Johan, Ibu belum pulang?" tanyanya lembut. Aku menggeleng. "Belum, Pak. Saya cuma ingin menikmati momen ini." Rasanya seperti melihat bayi pertama kali bisa berjalan. Johan tertawa kecil, tapi bayi ini luar biasa kuat. Aku menatapnya. Kalau bukan karena Bapak dan Atok, mungkin saya nggak akan bangkit. Johan terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat namun hangat, "Kadang orang kuat juga perlu diselamatkan. Putri, tapi lihatlah sekarang, kamu bukan cuma kuat, kamu jadi alasan orang lain untuk kuat." Aku tersenyum, kata-katanya menembus sesuatu di dalam dada. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangannya. Hangat, tenang. Tapi sebelum suasana menjadi terlalu dalam, aku menarik tanganku kembali dan menatap api di mesin. Beberapa hari kemudian, Atok datang membawa kabar besar. "Bu, produk percobaan kita laku di pasar kecil." Banyak yang suka rasanya, katanya gurihnya beda. Aku menatapnya dengan mata berbinar. "Serious talk?" "Iya, Bu. Bahkan toko kelontong di pasar minta stok tambahan." Kami tertawa bahagia. Bahkan Johan ikut tersenyum lebar. Setelah semua jatuh dan sakit, akhirnya ada tanda kecil bahwa Tuhan mulai membuka jalan lagi. Malam itu kami bertiga duduk di depan pabrik tua yang kini mulai hidup kembali. Lampu-lampu kecil menggantung di atas pintu, dan aroma kacang hangat menyebar ke udara. Aku menatap langit. Kali ini tidak ada hujan, hanya bintang-bintang yang berkelap-kelip pelan. "Atok, Pak Johan," kataku lirih. "Terima kasih. Kalau dulu saya jatuh sendirian, sekarang saya belajar bahwa bangkit itu butuh tangan-tangan yang mau menggenggam tanpa menghakimi." Johan menjawab, "Kamu layak bahagia, Putri." Atok menimpali, "Dan layak dicintai juga." Kami semua terdiam, tapi dalam diam itu, ada kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Masih banyak rintangan menunggu di depan. Tapi malam itu,
Di antara cahaya lampu pabrik tua dan aroma kacang yang baru matang, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah tidak takut memulai lagi. Karena kali ini, aku tidak sendiri. Sudah 3 bulan sejak pabrik kecil kami kembali beroperasi. Kini Rasa Putri mulai dikenal banyak orang. Bukan karena iklan besar, tapi karena cerita di baliknya. Orang-orang bilang, setiap kacang yang kami jual punya rasa jujur, rasa yang dibuat dengan hati. Aku tidak pernah menyangka, dari reruntuhan dulu, aku bisa sampai di titik ini lagi. Dan lebih dari itu, aku bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Pagi itu, kami sedang menyiapkan pengiriman besar pertama untuk toko swalayan di kota ketika seorang tamu datang. Seorang pria berjas rapi dengan senyum lebar dan kartu nama berlogo emas. Selamat pagi, Ibu Putri. Saya Dimas, perwakilan dari perusahaan investasi Golden Harvest. Kami tertarik berinvestasi di Rasa Putri. Aku menatapnya dengan hati berdebar. Investor besar berarti peluang besar, tapi juga risiko kehilangan kendali. Dimas melanjutkan, kami siap menanamkan modal besar agar produk ibu masuk ke pasar nasional, tapi tentu kami perlu sedikit perubahan di struktur manajemen dan kepemilikan merek. Aku menatap Johan dan Atok yang berdiri di belakangku. Mereka sama-sama terdiam. Aku tahu apa arti perubahan manajemen, itu berarti Rasa Putri tidak akan lagi sepenuhnya milikku. Malamnya, aku duduk di kantor kecil kami, memandangi kontrak yang ditinggalkan Dimas. Angka di dalamnya sangat besar. Dengan dana itu, aku bisa memperluas pabrik, menaikkan gaji karyawan, bahkan membuka cabang baru. Tapi aku juga tahu, aku akan kehilangan kebebasan. Dan mungkin kehilangan jiwanya, rasa jujur yang membuat semua orang jatuh cinta pada produk ini. Johan datang, mengetuk pintu pelan. Kamu masih di sini? Aku mengangguk, lagi mikir. Ia menatap berkas di mejaku, lalu berkata lembut, jangan ambil keputusan karena takut miskin. Ambil keputusan karena kamu tahu apa yang membuat kamu tenang. Aku terdiam. Kata-katanya menenangkan seperti biasa. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Atok masuk membawa 2 gelas kopi panas. Biar malamnya nggak terlalu berat, Bu, katanya sambil tersenyum kecil. Kami bertiga duduk di ruang kerja yang sederhana itu. Hening, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Atok akhirnya berkata, kalau ibu tanya saya pengen usaha ini tetap kecil tapi bahagia. Karena dari dulu, yang bikin orang suka itu bukan kemasan mewah, tapi hati ibu waktu buatnya. Johan menatap anaknya. Tapi kita juga nggak bisa menolak perubahan terus, Tok. Dunia bisnis kejam kalau kita diam. Aku menatap mereka bergantian. 2 pandangan berbeda, tapi dua-duanya benar. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Dengar Pak Johan, Tok, aku nggak mau kehilangan arah lagi. Aku sudah pernah kehilangan segalanya karena terlalu sibuk mengejar besar. Sekarang aku cuma mau satu hal, menjaga rasa. Karena rasa itulah yang menyembuhkan aku. Mereka berdua menatapku lama, lalu akhirnya Johan tersenyum. Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Dari awal aku percaya. Rasa hatimu lebih kuat dari logika bisnis manapun. Atok mengangguk mantap. Saya juga, Bu. Selama ibu tetap di depan, kami nggak akan mundur. Keesokan paginya, aku menulis surat pada pihak investor. Terima kasih atas tawaran dan kepercayaannya. Namun, Rasa Putri bukan hanya merek dagang. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Kami memilih tumbuh perlahan tapi jujur. Karena rasa sejati tidak bisa dibeli dengan angka. Kukirim surat itu dengan tangan gemetar, tapi hati terasa ringan. Beberapa minggu kemudian, keajaiban datang dari arah yang tak disangka. Salah satu jurnalis makanan terkenal menulis ulasan tentang Rasa Putri di majalah nasional. Sebuah rasa yang tidak dibuat oleh mesin, tapi oleh pengalaman, kehilangan, dan cinta. Pesanan melonjak drastis. Pabrik kami yang kecil mulai kewalahan, tapi semua orang bekerja dengan semangat luar biasa. Aku melihat senyum di wajah para pekerja, dan hatiku bergetar. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu sore, setelah semua pekerja pulang, aku berjalan keluar menuju halaman belakang pabrik. Matahari terbenam dengan indah,
memantulkan warna jingga keemasan di langit. Johan sedang duduk di bangku kayu, memperbaiki alat penggiling. Atok berdiri tak jauh, menata karung kacang sambil bersiul pelan. Aku mendekat, lalu duduk di antara mereka berdua. "Kalian tahu," kataku pelan. "Aku sering berpikir, mungkin Tuhan tidak mengizinkan aku bahagia dulu. Karena ingin aku belajar bagaimana membuat orang lain bahagia dulu." Johan menatapku, lalu berkata, "Dan sekarang kamu sudah melakukannya." Atok menambahkan, "Bahkan lebih dari itu, Bu. Ibu sudah menyembuhkan banyak hati, termasuk hati kami." Aku terdiam, tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada beban, hanya kedamaian, seperti udara sore yang perlahan mendingin. Ketika matahari tenggelam, kami bertiga berdiri berdampingan menatap langit. Aku menggenggam tangan Johan di sisi kanan dan tangan Atok di sisi kiri. Bukan karena cinta yang harus dipilih, tapi karena rasa terima kasih yang tidak bisa diucapkan. Aku menatap ke atas dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena lewat rasa sakit, aku akhirnya belajar tentang rasa yang menyembuhkan." Sudah setahun sejak hari itu, hari ketika aku menolak tawaran investasi besar dan memilih berjalan di jalanku sendiri. Pabrik kecil kami kini berkembang perlahan, tapi stabil. Setiap pagi, aroma kacang panggang menyambutku seperti doa yang tak pernah berhenti. Aku masih ingat malam-malam penuh air mata dulu. Aku masih ingat rasa kehilangan, rasa bingung antara dua cinta yang sama-sama tulus. Tapi sekarang, saat aku menatap keluar jendela kantor kecilku, aku tahu semua itu bukan untuk disesali tapi untuk dipahami. Suatu pagi, hujan turun lagi, lembut seperti dulu. Aku memandangi rintiknya dari dalam pabrik sambil memegang secangkir teh hangat. Suara langkah kaki membuatku menoleh. Johan datang, memakai jas hujan lusuhnya, membawa sekeranjang kacang mentah dari petani langganan kami. "Masih suka hujan ya?" katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Dulu aku takut hujan. Sekarang aku bersyukur karenanya. Ia meletakkan keranjang, lalu duduk di kursi kayu dekatku. Kami hanya diam beberapa saat, mendengarkan hujan yang menari di atap seng. Tak ada kata cinta di antara kami. Tapi suasananya penuh kasih yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, Atok datang membawa payung besar. "Bu, Pak, nanti sore saya mau antar pesanan ke pasar kota. Sekalian mampir ke rumah Bu Rini, dia nitip kacang buat acara kampung." Aku tersenyum. "Baik, Tok, hati-hati di jalan." Ia mengangguk, lalu memandang kami berdua sejenak. Ada kedewasaan baru di matanya. Bukan lagi tatapan iri atau luka, tapi ketenangan. Di sebelum pergi dia berkata, "Saya bersyukur pernah mengenal Ibu. Dari Ibu, saya belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang dimiliki, tapi siapa yang tetap mendoakan meski dari jauh." Kata-katanya membuat mataku berkaca. Atok menunduk hormat, lalu berjalan pergi di bawah payung hitamnya, perlahan menghilang di balik tirai hujan. Johan menatap ke arah yang sama. "Dia sudah berdamai," katanya lirih. Aku menatapnya. "Kita semua sudah, Pak." Hening lagi. Tapi kali ini heningnya bukan kosong, justru penuh makna. Aku tahu, di antara kami bertiga, sudah tidak ada lagi yang harus dipilih. Karena ternyata, cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang saling menguatkan tanpa menuntut balasan. Beberapa minggu kemudian, aku diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan wanita. Di hadapan ratusan orang, aku menceritakan perjalananku. Bukan tentang bisnis, tapi tentang hati. Aku dulu berpikir kesuksesan adalah soal angka dan gedung besar, kataku di atas panggung. Tapi sekarang aku tahu, kesuksesan adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak, karena tahu semua keputusanmu lahir dari kejujuran. Tepuk tangan bergema. Namun aku hanya tersenyum kecil, karena di hatiku, aku tahu. Penonton sebenarnya adalah diriku sendiri di masa lalu, yang dulu takut kehilangan. Malamnya, aku pulang ke rumah sendirian. Langit cerah tapi masih ada sisa air di jalan, tanda bahwa hujan baru saja berhenti. Aku berhenti di depan bengkel lama Johan. Lampu di dalam masih menyala redup. Aku turun dari mobil, berjalan pelan ke sana.
Ketika aku membuka pintu, aroma oli dan kayu basah langsung menyambutku. Begitu familiar. Di sana, di sudut ruangan, tergantung papan kecil yang dulu Johan pasang sendiri. Rasa yang jujur tidak butuh kemasan mewah. Aku tersenyum. Air mata menetes pelan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku berdiri di depan papan itu cukup lama, lalu menatap langit yang mulai cerah dan berbisik, "Terima kasih hujan, karena lewat engkau, aku menemukan cinta yang tidak pergi, meski tak dimiliki." Aku berjalan kembali ke mobil dengan langkah ringan. Di kaca depan, pantulan wajahku tampak berbeda. Bukan lagi wajah wanita yang kuat karena terpaksa, tapi yang tenang karena telah berdamai. Cinta tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang ia datang untuk mengajarkan bahwa bahagia sejati bukan ketika kita menggenggam erat, tapi ketika kita berani melepaskan dengan senyum. Putri bukan lagi hanya seorang janda kaya yang kehilangan masa lalu. Ia kini seorang wanita yang tahu bagaimana mencintai tanpa melukai, bekerja dengan hati dan hidup dengan rasa yang jujur. Dan di ujung setiap hujan, ada pelangi kecil, bukan di langit, tapi di dalam dirinya sendiri.